wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang pajak UMKM, lalu melakukan wawancara dengan kedai Iki Ae. Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk dengan aku, Devian. Aku Dwi Nurahmawati. Aku Alia Madania Syafrita. Aku Cici Wulandari. Aku Kidia Fatanza. Selamat menyaksikan video dari kelompok 5. Sebelum kita masuk ke sesi wawancara, kita bahas sedikit yuk tentang pajak. Yang kita tahu, pajak itu adalah iuran wajib dari masyarakat kepada pemerintah yang digunakan untuk kepentingan bersama. Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara. Dengan pajak, pemerintah bisa membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai fasilitas umum yang lain. Di Indonesia, pajak terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, pajak langsung. Contohnya adalah pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua, pajak secara tidak langsung. Contohnya adalah pajak penghasilan nilai atau PPN. Dasar hukum mengenai perpajakan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Memiliki kesadaran membayar pajak penting untuk dimiliki setiap warga negara. Karena lewat pajak kita ikut serta dalam memajukan bangsa dan mensejahterakan masyarakat sesuai amanah undang-undang. Selamat sore Ibu. Sore. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke Bu, sebenarnya perkenalkan dulu ya Bu ya. Aku Devi, ini teman soalnya. Sama itu yang kameramen Kidia namanya. Oke. Neng dari fakultas mana? Dari Fakultas Ekonomi Bisnis Bu. Ya, dari jurusan manajemen. Ini Bu, boleh kenalin dulu Ibu dengan siapa nama dan Ibu Nuni. Panjangnya Nuni Triwahyuni. Ibu owner kedai Iki Ae. Iki Ae itu artinya ini aja. Ibu udah di kampus Unpad sudah 5 tahun. Sebelumnya Ibu di Asrama Putri. Oh iya. Karena ikut kualifikasi lagi, alhamdulillah karena asrama itu udah di khusus untuk asrama dan kantor. Sekarang Ibu dipindah ke sini. Kantin besar ini ya. Oke Bu, langsung aja kita masuk pertanyaan pertama ya Bu ya. Dari pertanyaan pertama nih Bu, Ibu mau tahu nggak sih tentang kewajiban pajak untuk UMKM? Gitu. Tahu ya? Sejauh ini tahu. Sejauh ini tahu. Oke. Nah, Ibu udah tahu nih, udah tahu tentang pajak UMKM. Udah pernah melaporkan atau bayar pajaknya dari UMKM-nya? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah ya Bu Karena ya. orang bijak taat bayar pajak. Orang bijak taat bayar pajak. Wah. Kata-kata hari ini tuh Bu. Enggak sih, emang itu dari pemerintah. Oh begitu Bu? Serius Bu? Iya, logonya Dirjen Pajak begitu. Orang bijak Taat bayar pajak. taat bayar pajak. Oke. Selanjutnya nih Bu, Gitu. dari Ibu merasa perlu nggak sih ada pendampingan untuk pembayaran pajak dari pihak pajak ya? Perlu ya? Karena harus, jadi kadang Ibu melaporkan dari UMKM ini penghasilan, itu butuh banget pendampingan. Dikhawatirkan ada kesalahan atau selisih, itu kan harus disinkronkan. Sangat perlu sih, karena perlu. memang untuk pembayaran pajak juga kan Ibu mungkin ya nggak selamanya Ibu tahu, mungkin butuh pendampingan untuk orang yang berkompeten di bidang perpajakan, pembayaran pajak itu penting. Oke Bu. Nih, dengan kebijakan pajak penghasilan sebesar 0,5% dari omset untuk pelaku UMKM, apakah kebijakan tersebut merasa memberatkan gitu? Selama ini cukup memberatkan sebetulnya. Karena kan memang untuk pelaku UMKM sendiri ya
kalau masih tadi ya di tahun ini tuh udah terbiasa sampai kemudian kalau ibu nih di kalangan kampus kan kita tuh harus sesuai dengan kayak ibu jualan pembayaran. Kalau kan misalkan pembayaran pajak ada di bawah mahasiswa, kita juga memperhatikan tidak semua mahasiswa berkemampuan sendiri. Akhirnya kan tahu ya misalnya yang dibebankan ke pajak, untuk ke pembeli itu enggak. Ibu wajib melaporkan tanggung karena takut salah perhitungan. Baik Bu, berarti menurut Ibu kira-kira UMKM itu harusnya kena pajak semua atau harus ada batasan supaya lebih adil? Harus kena pajak semua, tapi ada batasan. Ada batasan Pengennya. Pertanyaannya kayak gitu. Karena kalau misalkan dipatok semua, gitu, nggak semua UMKM itu berpenghasilan dengan dengan yang sama. Kadang-kadang ada yang omsetnya lebih besar. Nah, untuk di kalangan kayak ibu pedagang di kantin di kampus itu kan berbeda dengan kayak di mall. Kalau di mall kan dia kan ibarat kata pembeli pun ibarat kata random ya. Ada yang mungkin yang pembelinya itu dia kan kena pajaknya kan flat ya, semua dapat semua. Tapi kalau di kampus pembeli di kalangan mahasiswa itu ibu tidak mengenakan pajak lagi, Penuh ke ibu ya. Penuh ke ibu berarti. Jadi nggak mungkin juga ya Neng. Misalkan ini ditambahin lah buat bayar pajak. Iya. Dan naik lagi harganya Iya. nanti ya. Pasti harga akan berimbas naik. Sedangkan ibu tahu betul ya, karena sudah menggeluti bidang usaha makanan. Kadang ada juga anak mahasiswa yang nanya dulu, ibu boleh nggak misalkan hasil sekolah ibu jangankan kepikiran kena pajak, untuk dia ngasih makan aja ibu udah alhamdulillah bahagia. Jadi udah segitu aja ya paket sekolah ibu. Karena ada juga mahasiswa yang nanya dulu, ibu kalau misalkan udah ngasih segini boleh nggak? Oh, ada gitu ya Bu? Banyak. Udah benar-benar Karena ibu udah paham betul ya. Karena kan untuk kalangan mahasiswa juga kan nggak semua mungkin dari orang tuanya berkecukupan uang mingguan, uang bulanan. Jadi juga seberapa pun mahasiswa mau beli ya juga untuk pajak mungkin ya kalau mahasiswa dikenakan pajak langsung bisa sebagai platform. Berarti dengan pajak yang Ibu bayarkan, Ibu merasakan secara langsung tidak sih manfaatnya? Manfaatnya Iya. merasakan iya. Merasakan ya. Karena pajak dari pemerintah kan bisa untuk fasilitas umum sebetulnya. Mungkin sejauh ini kayak misalkan jalanan yang ibu pakai, penerangan di pinggir jalan, merasakan betul dampaknya. Kan nggak mungkin juga kita jalanan yang penuh dengan lubang, pasti kan itu kan dari pajak daerah kan, kontribusinya dari situ. Sekarang ini kan ibu merasakan itu karena itu kayak ibu misalnya fasilitas di jalan, ibu pakai tuh jalan, jalan bagus enak dong, lancar dong, lancar. Nyaman ya. nyaman. Dampaknya langsung ada ya. Harapan kedepannya terhadap pemerintah dalam hal kebijakan pajak UMKM itu gimana Bu? Inginnya sih ya lebih diperkecil lagi. Mudah-mudahan maksudnya PR ke depan untuk pelaku UMKM jangan terlalu besar pajaknya, karena kan kita kan ibarat kata namanya juga pengusaha kecil ya, menengah. Itu kan kadang kita kan masih butuh permodalan, sedangkan juga keuntungan belum tentu besar, jadi pajak sudah pasti masih dikurangi. Terus kayak apa namanya sistem perpajakan kita di pemerintah juga jadi lebih jangan terlalu
kita yang di bawah ini yang merasakan banget beratnya membayar pajak, sedangkan yang di atas kebanyakan malah yang pajak kita itu dipakainya buat korupsi. Iya. Kadang-kadang tahu sendiri ya, bahkan kemarin kita merasakan betul dampak dari demonstrasi karena memang ketimpangan ekonomi, terutama masalah pajak. Iya. Dan pada akhirnya siapa lagi yang kena? Yang kecil lagi, yang pengusaha nggak bisa usaha karena dampak dari demo kan kita takut semua. Iya. Kayak kemarin sampai online ya, kayak kemarin mahasiswa online akhirnya ibu jualan tutup sih, cuman yang beli kan sedikit karena mahasiswanya pada online. Akhirnya kan kita lagi yang kena. Pokoknya dampak dari pajak akhirnya lari ke ekonomi, bahkan jadinya ada jadi bergejolak ya dari kalangan masyarakat. Karena kita kan menginginkan semuanya sejahtera ya dari pajak. Betul. Harusnya pajak itu kan untuk kita kembali lagi ke kita dari rakyat kecil mensejahterakan rakyat kecil. Tapi sekarang kan tidak begitu. Enggak begitu ya. Malahan kan hanya kita kalangan atas pejabat. Bahkan memperkaya diri sendiri. Pertanyaan terakhir nih Bu, kalau ada kesempatan untuk memberikan masukan langsung ke pihak pajak, kira-kira Ibu mau sampaikan apa nih? Jelas pengen banget ya, suara hati kecil nih sebagai masyarakat kecil, pengennya Ibu menyampaikan bahwa setiap pajak yang kita bayarkan itu akan sampai lagi ke kita lagi, terutama untuk masalah kesejahteraan. Karena ibu memang pelaku UMKM termasuk juga masyarakat kecil, inginnya tuh dari pajak itu jangan terlalu tinggi untuk pelaku usaha ekonomi menengah, apalagi usaha mikro ya, yang berbasis dengan permodalan yang masih kecil. Kadang-kadang modal juga kita cuma seadanya, tidak dibantu oleh pihak perbankan juga gitu. Inginnya ibu menyampaikan bahwa pajak itu jangan terlalu memperberatkan pelaku ekonomi kecil. Nah, andaikan pun misalkan sebagai pelaku ekonomi yang berbasis menengah, pengen dari hasil pajak itu lebih dirasakan kesejahteraannya lagi, terutama ya kayak seharusnya selayaknya masyarakat Indonesia termasuk kita ya, semua itu pengennya dari segi kesehatan, fasilitas umum, terus dari masalah pendidikan harusnya sudah ditopang dari hasil retribusi pajak kita ke pemerintah. Adapun misalkan apa yang kita bayarkan dari pajak itu akan kembali lagi ke kita, insya Allah sih tidak akan berdampak dengan ketimpangan ekonomi, kita yang bayar pajak tapi kita yang sengsara, sementara di luar sana kayak pejabat dia kita yang bayar pajak tapi dia yang sejahtera, bahkan berpoya-poya ya, memperkaya diri sendiri. Terus sedangkan kita yang dituntut, kita yang terus terang ya untuk saat ini, terus terang ibu ingin menyampaikan bahwa kesejahteraan masyarakat kecil dari pemasukan pajak yang kita bayarkan itu bisa mensejahterakan lagi masyarakat Indonesia keseluruhan. Tidak ada lagi cerita bahwa Indonesia itu kayak darurat pangan, darurat ekonomi, ketimpangan sosial, politik, cuman gara-gara masalah ibarat kata apa yang kita bayarkan tentang pajak tidak bisa ingin banget sih, pengen banget kita ini dari contoh kecil. Pajak itu kan luas ya cakupannya, dan harusnya semua itu harus sudah kembali lagi ke kita. Gak ada lagi tuh cerita lagi bahwa masyarakat kecil, orang yang gak punya gak boleh sakit. Harusnya kita itu udah bahagia, udah sejahtera dari pajak yang kita bayar. Gitu sih.
kita lakukan tadi, dapat disimpulkan bahwa pemilik UMKM seperti kedai IKEA itu juga perlu memahami mengenai pajak, baik untuk kewajiban maupun sebagai bentuk kontribusi untuk pembangunan negara. Ingat, orang bijak bayar pajak. Terima kasih sudah menonton video dari kelompok 5. Semoga bermanfaat. Dan dapat menambah wawasan untuk kita tentang pajak UMKM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Kan gue doang, wih. Dikira kita ikut, kita nggak ikut tah? Enggak. Oh yaudah. Kita nggak ikut ini tah? Oke, boleh kalau gitu doang mah. 1, 2, 3. Halo teman-teman semua.